Pemenang Nobel didominasi pemeluk agama Kristen dan Yahudi. Bagaimana dengan Islam? Ini di suaraislam.com. Pemenang Nobel dunia itu didominasi oleh orang Kristen. Kalau kita lihat di sini tandanya warna biru adalah Kristen, ya. Yahudi atau Zeus itu. Shalom sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus, kita bertemu kembali dalam kasih-Nya. Kita masih terheran-heran, masih bingung sahabat, bikin kita nggak habis pikir sahabat. Benaran, ya seperti kejadian kemarin itu ya, Cristiano Ronaldo sujud, tiba-tiba itu diklaim oleh mereka bahwa Cristiano Ronaldo sudah mualaf. Banyak itu sahabat, pernyataan-pernyataan mereka bagaimana Cristiano Ronaldo telah melakukan ritual ibadah seperti Islam, bukan hanya di Indonesia loh, tetapi sampai keluar negeri. Saya lihat ya, website bahkan media sosial mereka itu, mereka terheran-heran ketika CR7 itu sujud sahabat. Mereka katakan, kenapa CR7 melakukan ritual ibadah seperti orang Islam, katanya. Wah, Masya Allah, sampai mereka berkata, CR7 sujud seperti orang Islam. Mereka sampai bertakbir, sampai ngucapin basmalah, sampai ada yang bikin tulisan dia menangis, dia tersentuh karena CR7 telah sujud, karena sujud hanya dilakukan oleh orang Islam. Inilah sahabat cara pemikiran yang bikin kita ngakak, terheran-heran. Kenapa kita terheran-heran sahabat? Karena ritual sujud itu semua agama melakukan sahabat. Semua agama melakukan sujud itu, baik itu Yahudi, Kristen, Buddha, Hindu, penyembah berhala, penyembah batu, penyembah pohon, penyembah apapun, ya sujud kepada sesembahannya. Jadi sujud tidak bisa diklaim hanya milik orang Islam. Ini sangat kacau cara berpikir seperti itu sahabat. Dijadikan sujud, ya carilah yang bisa diklaim, jangan apa-apa klaim gitu loh. Carilah yang di bawah agama Anda itu yang bisa Anda klaim. Jangan yang dilakukan oleh orang banyak, seperti sujud. Sujud kan semua agama lakukan sujud. Akhirnya sahabat yang terkasih, saya terheran-heran, kenapa ya pemikiran mereka kok bisa begitu, dan mendunia pemikiran seperti itu sahabat. Ya tidak semua sih, tidak semua Islam, tetapi ya cukup mendominasi pemikiran seperti itu. Melihat orang sujud itu, mereka langsung klaim orang itu mengagumi Islam, orang itu mendapat hidayah, orang itu digerakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sujud. Masih banyak pemikiran-pemikiran seperti itu sahabat. Akhirnya saya temukan website Muslim sahabat, melihat cara pemikiran mereka. Kenapa mereka kok cara berpikirnya seperti itu ya, seakan-akan seperti tidak cerdas gitu. Akhirnya saya temukan begini sahabat yang terkasih, akhirnya saya temukan ya di salah satu website saudara Muslim yang judulnya begini, pemenang Nobel didominasi pemeluk agama Kristen dan Yahudi. Bagaimana dengan Islam? Ini di suaraislam.com. Pemenang Nobel dunia itu didominasi oleh orang Kristen. Kalau kita lihat di sini tandanya warna biru adalah Kristen, ya. Yahudi atau Zeus itu warna oranye ya. Ateis dan agnostik itu warna silver. Kuning itu freehinter atau pemikir bebas ya. Buddhis itu biru tua sahabat. Muslim hijau. Nah lihat saudaraku, sangat sedikit sekali. Padahal Islam itu adalah agama nomor 2 terbanyak di dunia loh. Pertama Kristen, nomor 2 itu Islam. Tetapi sumbangsih mereka atas pemikiran dan kecerdasan atas dunia ini sangat sedikit sekali ya. Iya. Hindu warna ini biru tua ya. Others atau yang lainnya itu warna merah tua. Sejak hadiah Nobel digelar, sebuah fakta menunjukkan bahwa para penerima hadiah Nobel tersebut didominasi oleh non-muslim. Hadiah bergensi tingkat dunia tersebut dari tahun 1901 sampai tahun 2000 urutan teratas dihuni oleh Kristen dan Yahudi. Ya, seperti diungkap netizen di akun Twitternya @hartoyo_mdn pada Kamis 12 2020 dalam cuitannya. @hartoyo_mdn memposting sebuah tangkapan layar soal agama dan pemenang hadiah Nobel.
Dalam tangkapan layar tersebut, Kristen dan Yahudi berada di urutan teratas. Lantas akun @hartoyo_mdn mempertanyakan kenapa Muslim tidak berada di urutan teratas. Apakah umat Islam sudah kehilangan intelektual? Pemenang Nobel ini pasti ada bias Kristen atau memang pengetahuan berkembang di Kristen? Selalu mereka ini berpikiran negatif ya. Melihat Kristen dan Yahudi mendominasi Nobel begitu, mereka selalu katakan apakah ada bias begitu. Bukannya berpacu atau berlomba-lomba bermanfaat buat dunia ini, melakukan sesuatu untuk dunia ini, tetapi malah mencari-cari celah dengan menuduh bias gitu. Aneh ya. Mesti dicari tahu dan menarik kenapa Muslim angkanya kecil. Apakah ini karena bias Kristen atau memang Muslim kehilangan intelektual? Sahabat yang terkasih ya, ternyata begitu sahabat ya. Apakah itu Nobel? Nobel itu adalah ini sahabat. Hadiah Nobel merupakan penghargaan bergengsi untuk ilmuwan bidang fisika, kimia, medis, sastra, perdamaian, dan ilmu ekonomi. Dalam tahun-tahun penyelenggaraannya, hadiah Nobel menyajikan fakta menarik dari mulai penerimaan hadiah berumur 17 tahun hingga keluarga yang hampir semua anggotanya dapat hadiah tersebut. Ya sahabat yang terkasih, puji Tuhan ya, Kristen sangat mampu menciptakan atau melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi umat manusia. Setelah kita lihat, kita tahu sahabat, kita tidak bisa menyalahkan mereka. Itu karena cara pemikiran mereka begitu sahabat. Ya kita lihat bagaimana orang-orang cerdas itu ya, kebanyakan dari Kristen ya, yang melakukan sesuatu yang bermanfaat buat dunia ini. Itu kebanyakan Kristen dan Yahudi. Luar biasa ya, kita bangga sahabat. Wah, sangat bangga sekali. Ya makanya kita tidak gampang tersulut emosi. Kita ini tidak bersumbu pendek sahabat, tidak gampang dihancurkan atau dipanas-panasi. Ya, makanya kita tidak mudah memenjarakan orang. Makanya sudah benarlah saudaraku ajaran kasih itu. Ajaran kasih itu membuat kita cerdas, membuat kita pintar. Makanya kalau kita lihat di sekolah minggu ya, anak-anak kecil itu saudaraku diajarin cerdas dan pintar. Kalau saudara melihat orang-orang yang berprestasi di dunia, pasti rata-rata mereka berkata bisa sehebat itu diawali dari sekolah minggu. Iya, ya. Kalau para ilmuwan mungkin saudara ya, yang para ilmuwan nanti silakan komen ya. Tetapi saya nilai dulu dari seniman atau pemusik-pemusik. Axl Rose, vokalis dari Guns N' Roses, pernah berkata, saya itu bisa bernyanyi karena dilatih di sekolah minggu. Mariah Carey juga pernah berkata begitu. Bahkan banyak penyanyi-penyanyi berprestasi di dunia itu berbakat, diasah bakatnya itu dari sekolah minggu loh. Bahkan pelukis-pelukis itu kebanyakan awal dari sekolah minggu sobat. Karena apa? Di sekolah minggu itu kan diajarin menggambar gitu ya. Bahkan para ilmuwan-ilmuwan yang berkarya menemukan sesuatu itu juga mereka banyak bersaksi, mereka belajar dari sekolah minggu. Iya, dari sekolah minggu. Karena apa? Kalau kita lihat ya, bagaimana sekolah minggu itu diajarin membuat karya gitu ya, seperti mencipta lagu atau memperindah telur Paskah gitu. Itu kadang-kadang dalam perlombaan itu bisa aneh-aneh loh pemikiran anak-anak sekolah minggu itu yang di luar nalar kita. Mereka lakukan ini, wah sudah diolah gitu. Hebat sekolah minggu ini ya, main musik atau mengajar gitu ya. Ya, guru-guru berprestasi itu diajarin banyak dari sekolah minggu. Makanya sahabat yang terkasih, ketika saya masuk Kristen, saya menangis. Tuhan, kenapa engkau terlambat memanggil saya? Saya nggak bisa sekolah minggu lagi Tuhan. Saya ingin sekolah minggu. Karena apa saudaraku? Waktu saya melihat sekolah minggu itu, saya terkagum-kagum dengan ajarannya, dengan apa yang disampaikan guru sekolah minggu, dengan apa yang dilakukan oleh pengajar-pengajar Kristen itu. Hebat sekali sahabat. Diajarin kasih, diajarin perdamaian, itu semenjak dini sudah diajarkan di sekolah minggu. Ya kalau kayak kita ini kan saudaraku yang bukan Kristen dari lahir ini ya, tidak bisa sekolah minggu lagi sahabat. Makanya bersyukurlah sahabat yang terlahir dari Kristen bisa menikmati sekolah minggu. Makanya satu pelayanan yang paling saya sukai adalah sekolah minggu. Saya ketika percaya Tuhan Yesus, 3 tahun setelah saya percaya Tuhan Yesus, pelayanan saya terjun ke pelayanan pertama adalah mengajar sekolah minggu. Ya saya sangat senang sekali, sangat sukacita sekali ketika dipercayakan melayani sekolah minggu. Iya saudaraku yang terkasih, walaupun dulu hanya main gitar-gitar saja ya, mengiringi guru-guru sekolah minggu, tapi kan saya sudah melayani sekolah minggu, mengiringi main gitar gitu ya. Ya makanya puji Tuhan lah saudara yang menikmati kebahagiaan sekolah minggu.
Ya, luar biasa saudaraku. Banyak orang-orang hebat, orang berprestasi, orang intelek, dan orang-orang berpengaruh di dunia ini dicetak dari sekolah minggu. Demikian yang bisa saya sampaikan sahabat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.